Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatami dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di sini saya akan menjelaskan konstitusi dan implementasinya. Indonesia adalah negara kepulauan dengan susunan 17.504 pulau di dalamnya. Sebuah negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa dan dihimpit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sebagai negara yang berdaulat, tentu saja Indonesia memiliki landasan konstitusi di dalamnya. Lalu apa saja sih landasan konstitusi itu? Mari kita simak video berikut ini. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis yaitu constituer, yang berarti membentuk, yang artinya adalah membentuk suatu negara. Pengertian konstitusi ada dua, yaitu dalam artian sempit dan dalam artian luas. Dalam artian sempit yaitu dituangkan dalam suatu dokumen seperti Undang-Undang Dasar. Dalam artian luas, menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan-kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang, dan ada yang tidak tertulis yang berupa usage, understanding, custom, or convention. Beberapa konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia diantaranya perubahan konstitusi yang ada di Indonesia. Menurut Type, terdapat dua sistem perubahan sistem konstitusi, yaitu sistem yang pertama, bahwa apabila suatu undang-undang dasar atau konstitusi diubah, maka yang berlaku adalah undang-undang dasar atau konstitusi yang baru secara keseluruhan. Sistem kedua, bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi asli yang tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Mengenai perubahan konstitusi, ada 4 macam cara perubahan, yaitu kedudukan konstitusi. Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam ketatanegaraan. Kedudukan konstitusi secara formal yaitu sebagai yang pertama, sebagai hukum dasar karena berisi aturan dan ketentuan yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga merupakan dasar dan sumber bagi isi aturan hukum yang ada di bawahnya. Yang kedua, sebagai hukum tertinggi karena konstitusi tersebut diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam hukum negara. Artinya, aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainnya. Jenis-jenis konstitusi dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Setelah itu, fungsi dari konstitusi itu sendiri ialah sebagai berikut. Dan tujuan konstitusi itu adalah nilai-nilai konstitusi. Menurut Carl Lowenstein, ada 3 penilaian, yaitu yang pertama, konstitusi memiliki nilai normatif, yang kedua, konstitusi memiliki nilai nominal, yang ketiga, konstitusi memiliki nilai semantik. Kamu haus nggak? Aku haus nih. Agak haus sih. Kalau gitu, kita beli minum yuk. Tapi aku lagi pengen hemat nih. Santai aja, ntar aku yang bayarin. Bener nih. Bener, kan ada uang kas kelas. Jangan ntar kalau kamu nggak bisa ganti uangnya gimana? Ntar aku ganti kok, cuma 5.000 aja. Kalau nggak diganti juga nggak bakal ada yang tahu. Lagian aku kan bendaharanya, aku yang pegang uang mereka. Walaupun sekarang kamu ambil uang kas cuma 5.000, lama-kelamaan ketagihan. Sekarang 5.000, tapi besok-besok bisa sampai puluhan ribu atau mungkin bahkan ratusan ribu. Tenang aja, nanti bakalan aku ganti kok. Enggak. Itu termasuk bentuk korupsi skala kecil dan penyalahgunaan jabatanmu. Lebih baik pakai uangku aja nih. Oke lah kalau gitu, ayo kita beli minuman. Ayo.